Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti ya dahsyat, luar biasa. Yes. Hari ini kita akan memuji Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, dan juga jagai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan yuk. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Engkau selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya. Menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Engkau selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Engkau selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Teman-teman masih semangat kan? Nah, mari kita nyanyikan satu pujian lagi yuk. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Halo, shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya jangan lupa sekarang siapkan Alkitabnya. Bunda percaya semua sudah ready. Oke. Nah, tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berkembali Tuhan untuk mendengarkan cerita firman-Mu Bapa. Beri kami hati yang baik, beri kami telinga yang dengar-dengaran Bapa,
sehingga firman-Mu boleh kami terima dan boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, luar biasa nih, semua udah jago, tadi sudah memuji Tuhan, hebat sekali. Dan sekarang untuk duduk tenang mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini Bunda akan cerita tentang satu hal. Pasti adik-adik pernah semuanya mengalami yang namanya janji. Wah, apa itu janji? Janji ya, nah, katanya seperti itu. Nah, pernah nih anak Bunda nih, si Rafael itu. Nah, waktu itu Bunda janjiin ceritanya. Bunda janjiin kalau dia pinter, dia tidak lihat HP. Nah, Bunda janjiin mau beliin es krim. Wah, Rafael udah seneng banget nih. Nanti dapat es krim nih katanya. Nah, kemudian Bunda lupa, nggak jadi beliin es krim. Si Rafael ini datang-datang, Ma, katanya mau beli es krim. Kok nggak jadi sih? Bunda baru ingat, oh iya, kemarin ternyata Bunda ada janji sama si Rafael mau beliin es krim. Ditagihlah Bunda. Akhirnya Bunda belikan juga es krimnya buat Rafael dan Rafael senang sekali. Nah, adik-adik, terkadang manusia seperti itu nggak? Ya kan, kadang lupa, udah janji, lupa nggak ditepatin. Nah, hari ini kira-kira kalau Tuhan Yesus begitu nggak ya? Allah kita yang hebat lupa nggak ya sama janjinya? Nah, pastinya kalau Tuhan nggak mungkin bakalan lupa akan janjinya. Contohnya nih, kayak satu janjinya Allah kepada satu tokoh yang namanya Bapak Abraham. Nah, semuanya pasti sudah pernah dengar nih Bapak Abraham. Tapi sebelum kita lanjut cerita, kita mau baca firman Tuhan sama-sama. Kita buka dalam kita buka di dalam Alkitab kita, dalam Roma 4 ayat 16 sampai 25. Nah, Bunda akan bacakan ayat yang ke-18 ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, Bapak Abraham ini adalah bapak yang sangat taat dan percaya kepada Tuhan. Dia dijanjikan Tuhan bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Kira-kira adik-adik bisa hitung gak nih? Berapa ya banyaknya bintang dan banyaknya pasir di tepi laut nih? Nah, banyak sekali. Tapi waktu itu umur Abraham itu udah 100 tahun. Nah, coba adik-adik udah pernah lihat belum? Bapak-bapak yang umurnya 100 tahun itu mukanya kayak apa ya? Apakah kayak ini? Wah, kalau ini belum ya. Ataukah yang seperti ini? Nah, iya. Kalau kita lihat nih, yang udah 100 tahun itu kayaknya udah kayak kakek-kakek ya. Mana mungkin akan punya anak yang banyak seperti bintang dan seperti pasir di tepi laut. Tapi tadi dikatakan dalam firman Tuhan, sebab sekali-kali pun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Tapi Abraham tetap percaya bahwa firman Tuhan akan digenapi, bahwa janji Tuhan akan digenapi. Nah, istrinya pun juga begitu, sudah tua juga, dia tidak bisa punya anak. Tapi di dalam Tuhan, saat Allah kita, Tuhan kita sudah berjanji dalam hidup kita, dia pasti menggenapi apapun yang terjadi. Nah, Abraham ini adalah bapak yang sangat percaya sama Tuhan. Selain percaya, Bapak Abraham ini adalah bapak yang beriman. Nah, imannya hebat sekali, imannya teguh dan kuat di dalam Tuhan. Hingga sampai akhirnya kita semua ini dibilangnya adalah keturunan Abraham. Ya, ada kan lagunya yang Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Ya kan? Kita semua bahkan sampai saat ini dibilang adalah anak-anak Abraham. Luar biasa ya, janji Allah pada Bapak Abraham ditepati.
menepati. Nah, adik-adik, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya buat kita. Nah, bagaimana sih caranya biar kita menerima janji Tuhan nih? Nah, yang pertama kita harus datang pada Tuhan dengan iman, dengan doa-doa kita. Tapi bukan karena kita bukan datang sama Tuhan gara-gara kita ada masalah ya, gara-gara nih lagi pandemi nih, susah di rumah, sedih di rumah, baru kita datang sama Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi waktu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau taruh iman kita dalam hati dan kita mau tetap percaya bahwa kita punya Allah yang selalu menepati janjinya. Ya, yang pertama adalah kita harus punya iman yang kuat ya, dengan lewat doa-doa kita, lewat kita sering suka membaca firman Tuhan. Nah, yang kedua yaitu kita harus tetap sabar. Ya, kuncinya adalah kita harus sabar menanti janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu bukan waktunya kita, tapi waktunya tuh Tuhan yang menentukan. Kayak tadi nih Bapak Abraham, sampai umurnya berapa? 100 tahunan, sampai lama sekali baru dapat keturunan. Nah, kita juga apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita pegang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Kita harus sabar dengan iman kita, karena iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Nah, adik-adik mungkin di rumah punya harapannya nih, banyak ya pasti harapannya ya, tapi harapan yang sesuai dengan janji firman Tuhan ya. Banyak sekali janji firman Tuhan. Contohnya satu, Tuhan janjikan kita keselamatan ya kan, dimanapun kita berada Tuhan janjikan kita loh keselamatan. Hidup kita Tuhan jagai. Yang kedua ada lagi apa ya? Oh ya, satu lagi, Tuhan janjikan dengan bilur Yesus kita disembuhkan. Mungkin adik-adik hari ini ada yang pilek, aduh ada yang flu. Nah, kita harus tetap percaya, kita tetap beriman bahwa Tuhan Yesus lewat bilurnya kita sudah disembuhkan. Wah, luar biasa ya. Nah, itu dia. Jadi kita harus tetap teguh percaya dan pegang janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan itu di mana? Di sini, di Alkitab kita, buku kesayangan kita ya. Makanya kita harus sering-sering nih baca firman Tuhan, sering-sering biar kita tahu apa sih janji Tuhan. Oh, ada lagi janji Tuhan. Tuhan menyediakan masa depan yang kita punya itu penuh dengan harapan. Dan kalau harapan itu seperti apa? Kita itu punya harapan yang luar biasa. Ada yang mau jadi apa? Bagaimana? Ya, mungkin ada yang mau jadi harapannya ke depan, mau jadi orang sukses. Bisa saat itu bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi apa, semuanya bebas. Bisa tentukan. Yang penting sejalan dan seturut dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi kita harus tetap sabar dalam menanti janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik tetap harus tekun berdoa. Kemarin Bunda ada dengar nih satu kesaksian dari adik kita. Dia bilang katanya, Tuhan, aku udah berdoa loh tiap hari, aku minta sesuatu, tapi sampai saat ini kok belum datang ya apa yang saya harapkan. Nah, mungkin bukan sekarang, atau mungkin itu belum. Nah, adik-adik harus tetap sabar, harus tetap berdoa sama Tuhan. Bunda percaya semua adik-adik, Sobat Starkid pasti tetap bersemangat ya, tetap mengucap syukur, oke? Nah, puji Tuhan, hari ini Bunda punya satu ilustrasi nih, oke? Nah, kita lihat dulu ya ilustrasinya ya, seperti apa ya saat kita hidup di dalam janji Tuhan. Nah, adik-adik, Bunda punya satu ilustrasi nih. Ini ceritanya adalah dunia di mana kita tinggal saat ini. Ya, yang sekarang mungkin lagi ada pandemi ya gitu. Nah, tapi kita tidak usah khawatir karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, ini adalah perlindungan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Dan ini adalah kita, anak-anak Tuhan. Nah, kita ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saat kita dalam genggaman tangan Tuhan dan
kita hidup di dunia ini. Nah, apapun yang terjadi dalam dunia ini kita akan tetap aman ya. Meskipun sekarang ada virus, ada apa ya, mungkin ada yang lain ya, ada uang jajan kita nih kepotong ya karena nggak sekolah ya kan. Nah, tapi adik-adik nggak boleh bersungut-sungut, harus tetap bersukacita. Karena apa? Kita harus bersyukur ya, kita harus tetap percaya dan harus tetap beriman bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Contohnya di tempat ini ya, yang tadi Bunda kasih tahu, ini adalah dunia, kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Waktu dunia ini bergoncang ya, nih Bunda, wah bergoncang ini airnya, ini seperti saat ini, masalah saat ini nih adik-adik nih. Nah, tapi kita tetap percaya, kita aman, kita tidak kena apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan yang menjaga kita lewat janji-janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap percaya. Jadi apapun kondisinya saat ini, apapun situasinya saat ini, tetap percaya dan beriman bahwa berserta dengan Tuhan kita akan tetap aman ya. Kita akan tetap aman. Kita harus pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Wah, luar biasa ya. Bunda percaya adik-adik juga luar biasa imannya di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan. Sudah selesai cerita kita hari ini. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Kami percaya akan janji firman-Mu dalam hidup kami yang pasti akan Engkau genapi Bapa. Ajar kami untuk terus beriman, ajar kami untuk terus taat dan bersabar Bapa, untuk nanti setiap janji-Mu terjadi dan tergenapi dalam hidup kami seperti Bapak Abraham Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke sahabat Star Kids, sekian dari ibadah kami pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel GKSI House of Blessing. Dan sekian dari ibadah kami pada hari ini. Sampai jumpa untuk ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.